Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Salsabila, NIM C1B020144 dari kelas Manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang berjudul Analisis dan Diagnostik Laporan Keuangan. Pertama, pengertian analisis keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Menurut Prastowo, analisis laporan keuangan adalah penguraian satu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri, serta menghubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan analisis keuangan. Yang pertama, screening atau penyaringan. Yang kedua, forecasting atau peramalan. Yang ketiga, diagnosis atau diagnosa. Yang terakhir, evaluation atau penilaian. Selanjutnya, manfaat analisis keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Selanjutnya, metode analisis keuangan. Yang pertama, metode analisis tren. Teknik analisis yang digunakan untuk mencari tahu keadaan keuangan serta kinerja perusahaan. Yang kedua, metode analisis perbandingan. Teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode, bisa lebih dari dua sebelumnya. Yang ketiga, metode analisis persentase per komponen atau common size. Teknik analisis yang dilakukan yang digunakan untuk mencari tahu persentase tiap komponen aset terhadap total aset yang dimiliki. Yang keempat, metode analisis vertikal. Teknik analisis yang dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan. Yang kelima, metode analisis horizontal. Teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Yang keenam, metode analisis indeks time series. Teknik analisis yang dilakukan dengan memakai perbandingan data historis. Selanjutnya, teknik analisis keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua, analisis tren. Merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Yang ketiga, analisis persentase per komponen. Dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu komponen laporan keuangan. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Yang keenam, analisis rasio. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan. Yang ketujuh, analisis kredit. Merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang ke-8, analisis laba kotor. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Yang ke-9, analisis titik impas. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.